kesadaran ini juga saudaraku, di nomor 6, end of me. Nah ini kita harus sadar bahwa aku telah mati, ya, end of me, Kristus yang hidup. Nah ini dahsyat. Galatia 2 ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Nah, hukum Taurat berbicara apa? Baik salah, baik salah. Baik salah, baik salah itu juga ya. Jahat, jahat dan benar, jahat dan benar. Nah itu, kita telah mati terhadap hukum itu, saudaraku. Jadi kita tidak bisa lagi dinilai seperti itu sebenarnya, ya. Kemudian supaya aku hidup untuk Allah. Jadi kita hidup ini untuk Tuhan, saudaraku. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi kita ini telah mati, saudara. Dan kita sekarang telah hidup. Jadi saudara, kalau meninggal dunia pada satu titik itu adalah nanti akan datang, saudara. Meninggal dunia adalah kepastian. Dan ingat, kita telah mati. Ya, kita telah mati, saudara. Jadi saudara dan saya yang percaya kepada Kristus Yesus, kita telah mati bersama Kristus. Dan ingat, saudara dan saya, kita telah bangkit. Kita telah hidup menjadi manusia baru. Ini harus kita percaya ini. Dan kita hidupi itu, manusia baru itu. Nah ayat 20 katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Ingat saudaraku, bukan iman saudara, bukan iman saya. Iman dalam anak Allah. Iman dalam Kristus, saudaraku. Karena kalau iman saudara, iman kita hidup dengan kekuatan kita bisa gagal. Tapi kita hidup oleh kekuatan, kuasa Kristus, saudaraku. Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dahsyat sekali saudara ya. Jadi ingat, kita hidup oleh iman dalam Kristus ya. Saya lanjutkan. Nah mari juga pada hari ini saya mengajak memahami pengertian dan mengenali siapa kita, siapa Kristus. Bahwa kita telah unity dengan Kristus. Nah kalau saya katakan kita telah unity dengan Kristus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan adalah apa? Ini berbicara dalam dimensi spiritual. Ya saya ulangi, kita berbicara dalam dimensi spiritual. Firman Tuhan berkata di 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Di dalam Kristus itu. Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada. Perhatikan saudaraku. Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Dia ada di dalam hati saudara. Dia ada di dalam manusia baru saudara itu, saudara. Ya, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Dalam bahasa Inggrisnya di New King James Version dikatakan apa? Unless indeed you are disqualified. Jadi saudara, kalau kita dalam hidup ini tidak mau didiskualifikasi oleh Tuhan, maka hidupilah hidup saudara dan saya. Kita ada di dalam dia, dia ada di dalam kita. Kristus Yesus ada di dalam saudara dan saya ada. Amin saudaraku. Luar biasa ya. Dahsyat sekali. Jadi firman Tuhan ini menguatkan hidup kita saudara. Nah maka dipertegas lagi di 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi. Nah pakai kata tetapi ini karena banyak yang nggak sadar saudara. Banyak orang tidak mengerti. Tetapi. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan. Menjadi satu roh dengan dia. Oke Bapak Ibu saudaraku. Jangan lagi berbicara roh saya, roh ini, roh nggak ada lagi ya saudara. Kita sudah menjadi satu roh dengan Kristus Yesus Tuhan saudara. Ingat saudara. Saudara dan saya kita telah menjadi satu roh dengan Kristus. Wow dahsyat. Kalau kita memahami ini, sadar,
tersadarkan. Kemudian kita menghidupi, mengalaminya dalam hidup sehari-hari. Maka kita akan berubah, saudara. Berubah, percaya dah saudara. Percaya. Maka nanti nilai-nilai kehidupan kita, kemudian juga karakter kita, ya integritas kita itu berubah semua, saudara. Berubah. Jadi kita bukan cerita lagi ilmu pengetahuan sekuler, pengetahuan biasa. Kita ini udah masuk menghidupi, mengalami ilmunya Tuhan sendiri, saudara. Hopefully menjadi berkat. Mari kita ikuti sambungannya di video berikutnya. Oke, see you.